Piye kabare Sam? Kenalken, aku iki Kerang Alam. Jangan salah paham yo. Sam itu adalah panggilan kami untuk memanggil Mas. Iki bahasa balikan khas Malang. Rumusnya ya tinggal balik aja huruf-huruf dalam sebuah kata. Jadi, sudah tahu kan kalau Kerang Alam itu artinya apa? Namaku Basori. Arema Tulen. 100% arek Malang asli Sam. Zaman Belanda dulu, kotaku iki sering disebut Switzerland van Java. Jari ini yo, suasana dan udaranya mirip dengan Swiss di Eropa sana. Makanya bangsawan Eropa dulu betah tinggal di sini. Udarane sejuk ker. Saat musim kemarau, udara Malang makin dingin. Anginnya kenceng Sam. Tapi yo iki berkahe. Musim panen tebu tampak di depan mata. Tebu iki sejarahnya penting buat orang Malang. Gara-gara daerah Malang Selatan punya kebun tebu yang luas, Belanda pun tertarik datang. Undang-undang gula yang mereka buat tahun 1870 memungkinkan penjajah bisa menyewa kebun selama 75 tahun. Tebu dipanen sekali dalam setahun. Tepatnya ya di musim kemarau ini. Tebu yang siap panen rata-rata tingginya paling ndak mencapai 2 meter. Ukuran segitu iku, kadar airnya rata-rata sudah tinggi. Buat petani Malang, panen tebu hanya kerja sampingan karena waktunya cuma setahun sekali. Sisanya mereka berladang tanaman lain. Tapi kalau sudah masuk masa panen, wah ramai sekali Sam. Petani tumpah ruah. Yang panen bisa sampai 20 orang. Ada yang bertugas nebang, ada yang ngangkut. Lah ya iki yang nggak pernah berubah dari zaman wong Londo. Ngangkutnya pakai lori, yang nariknya sapi. Unik toh? Nah, saking banyaknya tanaman tebu di Malang Selatan, petani tidak lagi mengolah gula secara tradisional. Harus sudah dibantu mesin. Karena itulah, tahun 1906, penjajah Belanda bikin pabrik gula. Yoiki namanya, pabrik gula Krebet. Saking banyaknya bahan baku, bertonton tebu diolah di sini selama 24 jam. Ini ada sebabnya. Tebu memang harus cepat diolah supaya kadar airnya tidak sempat berkurang. Dulu mesinnya dipakai besar-besar Sam. Semuanya buatan wong Londo. Nah, tapi sekarang ya wis semua rakitan anak negeri. Tidak kalah canggih kok mesin-mesinnya dirakit sendiri.
Sejarahnya, Arema adalah salah satu patih yang kuat pada masa kerajaan Singosari. Jenenge Patih Kebo Arema. Dalam kisah-kisah kerajaan Singosari, Kebo Arema berjasa karena berhasil menaklukkan pemberontakan. Beliau ini adalah salah satu patih yang besar pada masanya. Kekuatan Patih Kebo Arema saiki menjelma ke semua arek Malang. Termasuk salah satunya ya klub sepak bola kebanggaanku, Arema Malang. Sudah 20 tahun aku jadi supporter. Sebutannya Aremania. Yang lain, walah ada yang lebih lama lagi. Jadi supporter Arema itu sudah panggilan hati. Aremania itu beda dari supporter lain, Sam. Kami ini perintis, boso kerennya pionir. Supporter bola paling aktif dan kreatif di Indonesia. Kalau sudah di stadion, ya tidak sebatas nonton saja. Kami jadi bagian dari sebuah show pertandingan. Carane, ya menyemangati klub dengan lagu atau tarian. Itu ciri khas kami dari dulu. Fungsinya, supaya anggota tim semangat, bisa bermain bagus, dan sukses mencetak kemenangan. Kalau sudah kumpul begini misalnya, iseng-iseng kami bikin yel-yel. Kami bilangnya, message Sam. Nanti message ini kami tulis dalam spanduk, kaos, atau poster ketika tim berlaga. Buat kami Arema itu tidak kemana-mana, tapi Aremania ada di mana-mana. Makanya jangan heran kalau Arema tanding dimanapun, pasti ada Aremania. Iki yang bikin kami satu. Salam satu jiwa, salamnya Aremania, simbol pemersatu supporter Arema. Kami para supporter tidak pernah absen mendukung tim kesayangan. Tidak bisa nonton ke stadion, nonton bareng dimanapun, jadi. Ya, seperti sekarang, Arema lagi main di Kutai Kartanegara. Tapi dukungan tetap kami teriakkan dari Malang. Supporter Arema itu harus mandiri. Sebagai supporter sejati, dukungan kami nggak cuma di pertandingan, Sam. Iki, distro paling pertama yang menyediakan kaos Arema. Bukan untuk kaos jualan aja loh ya. Seragam tim Arema wis dari sini semua. Keuntungan distro disumbangkan beberapa persen untuk kebutuhan tim. Iki adalah bentuk rasa sayang kami pada klub Arema. Distro iki gak cuma penyedia kebutuhan kostum tim Arema. Iki meneh yang bikin keren. Tahun 2013, di sini juga jadi tempat produksi seragam tim nasional Indonesia untuk melawan Arsenal dan Liverpool.
buatan arek Malang. Wah, wis bagus sekali. Makane, ada yang bilang karo aku, jangan bilang sudah ke Malang kalau belum pakai soak ngalam. Kaos Malang maksudnya. Ngobrol soal makanan, wis Malang iki ya salah satu rajani kuliner. Tapi iki loh, biasanya yang selalu jadi incaran, bakso Malang. Bakso Malang sudah seperti duta kampungku iki, terkenal di mana-mana. Bakso Malang isinya variatif. Selain pentol, ada gorengannya juga. Ini yang bikin khas. Gorengan kembang, biasa juga disebut pangsit, Sam. Gorengan pada bakso Malang ada banyak macamnya. Cara penyajiannya, ini yang selalu diingat orang. Sekarang variasinya tambah banyak. Ada bakso bakar misalnya. Ya, kami ini memang suka campur-campur makan baksonya. Biar kaya rasa, Sam. Ini cara kami mencintai makanan. Jauh sebelum Wong Londo datang ke tanah kelahiranku, di Malang sudah ada kerajaan Singosari. Pernah dengar toh cerita Ken Arok dan Ken Dedes? Ya disinilah terletak salah satu peninggalannya. Meski petilasan kerajaannya belum diketahui pasti, tapi salah satu yang bisa ditemui ya Candi Singosari. Kerajaan iki punya sejarah yang besar, hingga pernah menguasai beberapa wilayah di Pulau Jawa pada abad ke-13. Tinggal di bekas kerajaan, sudah pasti kami punya peninggalan budaya. Ini yang masih bertahan sampai sekarang. Tari topeng Malangan. Tari ini bisa dimainkan oleh laki-laki atau perempuan. Seperti wayang, topeng Malangan punya cerita atau lakon yang diperankan. Cerita topeng Malangan biasa disebut Panji. Panji merupakan kisah-kisah zaman kerajaan yang pernah ada di Jawa Timur. Bisa kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, dan lain-lain. Pertunjukan ini bisa digelar seharian karena ceritanya yang panjang. Dulu, pagelaran topeng Malangan sering dijadikan sebagai media untuk mendatangkan arwah leluhur.
Topeng itu seperti perwujudan karakter lewat sketsa wajah. Untuk membuatnya, harus mengenali karakter-karakter yang akan dibentuk. Caranya bisa lewat bacaan atau cerita sejarah. Jadi, tidak bisa sembarangan bikinnya. Satu topeng dengan topeng lainnya, ekspresinya tidak boleh sama. Seiring perkembangan zaman, topeng nggak lagi jadi media memanggil arwah. Tari ini pernah jadi media syiar agama Hindu-Buddha waktu kerajaan Majapahit. Begitu pula ketika masa kerajaan Islam tiba. Dakwah ya lewat tari topeng ini jalannya. Ini hebatnya topeng Malangan. Yang namanya budaya bisa selaras karo zaman. Asal yang harus dijaga ya tradisi nih, biar ndak berubah khasnya. Malang iku ya kota sejuk yang kaya ragam. Iku yang bikin kotaku selalu diingat orang-orang. Bikin betah siapa saja yang datang. Sejarahnya sudah begitu dari dulu. Yang satu sama kayak gitu. Tapi yang paling membuatku bangga adalah identitas kami sebagai titisan Arema. Darah yang mengalir ini membuat kami menjadi karakter yang kuat. Aku Arek Malang. Indonesia bagus.